perkenalkan nama saya Adinda Mutiara Cintalani. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linier beserta dengan 3 contohnya. Nah, di contohnya nanti kita akan mencari tentang variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas. Sebelum kita beralih ke contoh, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan program linier. Nah, program linier adalah suatu alat atau suatu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi model linier dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Nah, program linier banyak digunakan dalam bidang perbankan, industri, bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel keputusan? Nah, variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Sedangkan untuk fungsi pembatas itu adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Nah, untuk fungsi tujuan itu adalah dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut. Misalkan nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimum untuk masalah biaya. Nah, ayo kita beralih ke contoh. Nah, di sini adalah contoh yang pertama, yaitu sebuah pabrik mempunyai 2 jenis barang, yaitu sweater dan celana jeans yang diproduksi dengan menggunakan 2 mesin, yaitu mesin M1 dan mesin M2. Satu sweater dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 4 menit dan M2 selama 6 menit. Sedangkan untuk satu celana jeans dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 8 menit dan M2 selama 5 menit. Diketahui bahwa mesin M1 dan M2 tidak dapat beroperasi lebih dari 9 jam dalam satu hari. Keuntungan dari satu unit sweater yaitu 20.000 dan satu unit celana jeans sebesar 40.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah, untuk variabel keputusan X1 dan X2, yang dimana X1 sama dengan sweater dan X2 sama dengan celana jeans, karena sweater dan celana jeans adalah barang yang akan diputuskan untuk menghasilkan sebuah laba. Nah, untuk fungsi tujuan Zmax sama dengan 20.000 X1 tambah 40.000 X2, yang dimana 20.000 dan 40.000 itu merupakan laba dari barang yang dihasilkan, yaitu sweater dan celana jeans. Nah, untuk fungsi pembatas atau fungsi kendala, yang dimana mesin M1 tidak dapat beroperasi lebih dari 9 jam. Begitupun juga dengan mesin M2 tidak dapat beroperasi lebih dari 9 jam. Karena 9 jam itu merupakan batas dari mesin itu beroperasi. Sehingga barang yang akan dihasilkan atau yang menggunakan mesin tersebut tidak boleh lebih dari 9 jam. Sehingga 4X1 tambah 8X2 kurang dari 9. Begitupun juga dan 6X1 tambah 5X2 kurang dari 9. Nah, untuk X1 dan X2 kenapa lebih dari 1? Karena di sini kan tadi ditanya tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh. Sehingga di sini perusahaan ingin memaksimumkan keuntungannya. Jadi X1 dan X2 atau sweater dan celana jeans tadi itu harus dihasilkan lebih dari 1 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau yang lebih banyak gitu. Oke, kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu perusahaan PT Madijaya bergerak di bidang makanan ini akan membuat 2 jenis makanan, yaitu sereal dan mie instan, di mana kedua makanan ini mengandung vitamin dan protein. Untuk sereal memiliki vitamin sebesar 8% dan protein 12%, dan mie instan vitaminnya sebesar 5% dan protein sebesar 8%. Sedangkan maksimum kebutuhan protein dan vitamin sebesar 20%, di mana untuk sereal paling sedikit diproduksi sebanyak 6 dan mie instan sebanyak 3. Keuntungan dari sereal diketahui sebesar 12.000 dan mie instan sebesar 8.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dengan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas. Nah, di sini variabel keputusan X1 sama dengan sereal, X2 sama dengan mie instan, karena ini adalah jenis makanan yang akan diproduksi untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, untuk fungsi tujuan Zmax sama dengan 12.000 X1 tambah 8.000 X2, yang dimana 12.000 itu merupakan laba dari sereal dan 8.000 adalah laba dari mie instan, sehingga dijumlahkan atau ditambahkan. Nah, untuk fungsi pembatas atau fungsi kendala itu adalah 8X1 tambah 5X2 kurang dari 20. Begitupun juga dengan 12X1 tambah 8X2 kurang dari 20. Karena mengapa kurang dari 20? Karena 20 itu adalah batas atau maksimum kebutuhan protein dan vitamin yang disediakan. Nah, sehingga tidak boleh lebih dari 20. Karena 20 itu merupakan batas maksimumnya. Nah,
untuk X1 dan X2, X1 itu lebih dari 6 dan X2 lebih dari 3. Karena tadi kan X1 itu merupakan sereal yang dihasilkan minimum itu sebanyak 6. Dan X2 itu merupakan mie instan yang minimum dihasilkan sebanyak 3. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, perusahaan ini harus menghasilkan lebih dari 6 dan 3 untuk menghasilkan laba yang tinggi atau yang besar. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu sebuah perusahaan PT Daily Furniture akan membuat sebuah meja dan kursi. Keuntungan dari satu unit meja sebesar 60.000 dan untuk satu unit kursi sebesar 50.000. Namun untuk meraih keuntungan, Daily Furniture memiliki keterbatasan jam kerja, di mana pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja dan untuk satu unit kursi dibutuhkan 2 jam kerja. Sedangkan untuk pengecatannya, satu unit meja dibutuhkan 2 jam dan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedang jumlah jam kerja untuk pengecetan adalah 100 jam per minggu. Berapa keuntungan perusahaan maksimumnya? Nah, di sini variabel keputusannya itu ada X1 dan X2, yang mana X1 merupakan mejanya, X2 merupakan kursi. Nah, karena meja dan kursi ini adalah barang yang akan diproduksi. Nah, untuk fungsi tujuannya Zmax sama dengan 60 X1 tambah 50 X2 itu, oh iya, maksudnya di sini 60 X1 tambah 50 X2, yang dimana 60 itu merupakan laba dari mejanya, dan 50.000 itu 50 50.000, 60 60.000 maksudnya. Jadi 50 itu merupakan laba dari kursinya. Nah, untuk fungsi pembatas atau fungsi kendala itu adalah 4X1 tambah 2X2 kurang dari 240. Kenapa kurang dari 240? Karena ketika meja itu dikerjakan, total waktu yang tersedia untuk meja itu dihasilkan itu adalah 240 jam per minggu, sehingga 240 jam itu merupakan batas maksimumnya untuk menghasilkan sebuah meja dalam satu minggu. Seperti itu. Jadi 240 itu merupakan batas maksimum jam kerjanya, seperti itu. Untuk 2X1 tambah 1X1 kurang dari 100, karena untuk menghasilkan kursi itu dalam satu minggu tidak boleh lebih dari 100, atau itu 100 jam untuk menghasilkan sebuah kursi, karena 100 jam itu dalam per minggu itu adalah batas maksimumnya untuk jam kerjanya, seperti itu. Jadi tidak boleh lebih dari 100. Nah, untuk X1 dan X2, X1 itu sama dengan X1 itu lebih dari 0, sedangkan X2 lebih dari 2, seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Semoga kalian suka dan semoga kalian mengerti. Kalau kalian suka bisa di like, bisa di subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.